Harta kekayaan Badarudin. Kalapas Tanjung Raja yang dinonaktifkan usai video viral. Harta kekayaan Badarudin Ketua Lembaga Pemasyarakatan Kalapas, IIA Tanjung Raja yang kini dicopot buntut mutase petugas viralkan napi berpesta narkoba. Adapun Kalapas Tanjung Raja, Badarudin dinonaktifkan setelah mutasi petugas lapas yang merekam dan viralkan video napi berpesta narkoba. Badarudin, Ahmad, IP, SH, MH saat ini menjabat Kalapas kelas IIA Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Sebelumnya, Badarudin pernah menjadi Kalapas kelas IIA di Pangkal Pinang, Bangka Belitung selama 3 tahun. Saat mengisi posisi tersebut, Badarudin pernah menginisiasi pendirian Klinik Pratama sebagai layanan kesehatan prima kepada seluruh warga binaan. Pada Agustus tahun 2024 ini, Badarudin resmi menjabat sebagai Kepala Lapas kelas IIA Tanjung Raja Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan menggantikan Batara Hutasoid. Pergantian ini merupakan bagian dari upaya rotasi dan penyegaran di lingkungan Kemenkumham RI. Dilansir dari ELKHPen, Badarudin memiliki total harta kekayaan sebesar Rp1.198.667.019. Sebelumnya ada pun video diduga napi di Lapas Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, berpesta narkoba itu beredar viral di media sosial. Dalam video yang beredar, para napi itu berpesta sabu sambil mendengarkan musik remix. Setelah video itu viral, pihak lapas sempat membantah adanya pesta narkoba itu. Pihak lapas juga menduga petugas berinisial R yang merekam para napi itu memiliki motif pemerasan, lalu memutasinya. Kini, ketua lapas tersebut, Badarudin justru akan segera dinonaktifkan. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, IMIPAS, Agus Andrianto. Dilansir dari kompas.com, Agus telah menginstruksikan Direktur Jenderal Pemasyarakatan menonaktifkan Badarudin. Sudah, instruksi penonaktifan, kata Agus, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Namun, ia membantah adanya pesta narkoba di dalam lapas. Tidak ada pesta narkoba di dalam lapas. Video itu direkam R dengan motif agar diberikan uang oleh napi, ujar Mulyadi. Jumat, tanggal 15 November tahun 2024. Mulyadi menjelaskan, Robi terbukti menggunakan narkoba sejak 2021 dan telah 2 kali menjalani rehabilitasi di Lampung dan Bogor. Meski demikian, ia tetap tidak bisa berhenti dari ketergantungan. Statusnya masih ASN, tapi sudah dipindahkan dan akan diberikan sanksi tegas berupa pemecatan, katanya. Menurutnya, video itu direkam menggunakan 2 ponsel. Satu untuk memutar musik remix dan satu lagi milik Robi untuk merekam napi. Robi diduga mengancam napi dengan menyebarkan video tersebut jika tidak diberi uang. Meski jumlah yang diminta belum diketahui. Videonya sudah lama direkam untuk mengancam napi. R juga jarang masuk kerja. Pernah diperiksa Inspektorat Jenderal. Kena hukuman disiplin berat. Dan terakhir positif narkoba saat bertugas di Rupbasan Batu Raja. Jelas Mulyadi. Kendati demikian, Robi muncul mengklarifikasi pernyataan Kadifepas Kanwil Kemenkumham Sumsel yang menyebutnya masih kecanduan narkoba saat tugas di Rupbasan. Tolong Bapak jelaskan, buktinya mana? Positif apa? Kenapa Bapak tidak langsung tunjukkan ke media? Berikan info. Apakah saya positif sabu, ekstasi, metamin atau amfetamin atau marijuana? Saya benar positif. Tapi positif benzo, tutur Robi dalam videonya. Benzo adalah obat penenang yang biasanya digunakan dalam pengobatan gangguan kecemasan atau serangan panik. Saya ada riwayat penyakit. Saya diberi obat oleh dokter Abdullah Syahab di Rumah Sakit Ernaldi Bahar, ungkap Robi. Pernyataan Bapak di media seolah-olah mencondongkan, menyudutkan saya, merugikan nama baik saya. Dia menyesalkan tuduhan terhadap dirinya dan terungkap riwayat kesehatannya yang pernah direhabilitasi. Namun ia mengaku itu semua masa lalu ya dan kini sudah berubah. Saya pernah di Ernaldi Bahar, berobat, untuk penyembuhan psikis saya. Tapi itu masa lalu. Sekarang saya sudah berubah dan ingin memberikan sumbangsih pada negara, pungkasnya.
Sempat bantah napi pesta sabu. Kalapas Tanjung Raja Badarudin langsung dicopot. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, impas. Agus Andrianto memerintahkan agar Kepala Lapas Tanjung Raja dicopot. Agus Andrianto mengatakan telah menginstruksikan jajarannya untuk menonaktifkan Kalapas Tanjung Raja Badarudin dan KPLP Tanjung Raja Ade Irianto. Sudah, instruksi penonaktifan Kalapas dan KPLP Tanjung Raja, kata Agus kepada TribunSumsel.com via WhatsApp, Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Penonaktifan kedua pejabat lapas kelas IA Tanjung Raja itu dalam rangka pemeriksaan. Saya arahkan Dirjen Pas, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, untuk segera eksekusi, kata Agus menegaskan. Badarudin, Ahmad, IP, SH, MH sebelumnya menjabat Kalapas kelas IA Tanjung Raja, Ogan Ilir, Sumsel. Sebelum di Tanjung Raja, Badarudin menjabat sebagai Kalapas kelas IA di Pangkal Pinang, Bangka Belitung selama 3 tahun. Dia pernah menginisiasi pendirian Klinik Pratama, yang telah memberikan layanan kesehatan prima kepada seluruh warga binaan. Pada Agustus tahun 2024 ini, Badarudin resmi menjabat sebagai Kepala Lapas kelas IA Tanjung Raja Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan menggantikan Batara Hutasoit. Pergantian ini merupakan bagian dari upaya rotasi dan penyegaran di lingkungan Kemenkumham RI. Sebelumnya, Kalapas kelas IA Tanjung Raja Badarudin melalui Kepala Pengamanan Lapas, Ade Irianto mengatakan, video viral warga binaan direkam oleh sesama warga binaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan, video tersebut direkam oleh salah satu warga binaan kami inisial A, kata Ade dihubungi terpisah. Video tersebut diambil pada hari Sabtu, tanggal 5 Oktober tahun 2024, malam. Setelah pihak Lapas Tanjung Raja mendapatkan informasi terkait video tersebut, Kalapas Tanjung Raja memerintahkan jajaran keamanan untuk menindaklanjuti hal tersebut. Ketika itu berdasarkan hasil sidak, ditemukan 1 unit handphone dan sebuah charger serta kabel-kabel yang rentan terjadinya gangguan listrik, ungkap Ade. Dilanjutkannya, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap beberapa orang di kamar tersebut, tidak adanya pesta narkoba dan bahkan miras seperti yang beredar di media sosial. Pihak lapas juga bersinergi dengan Satres Narkoba Polres Ogan Ilir melakukan sidak di kamar hunian. Atas perintah Kanwil Kemenkumham Sumsel, warga binaan berinisial A dipindahkan ke Lapas Narkotika Serong di Banyuasin. Ade melanjutkan, adapun riwayat catatan kepegawaian Robi, pada tahun 2021 dia direhabilitasi di Loka Rehabilitasi BNN Kalianda, Lampung. Pada tahun 2023, Robi kembali direhabilitasi di Balai Besar Rehabilitasi Lido, Bogor. Setelah direhabilitasi, yang bersangkutan, Robi, tidak masuk kerja selama lebih kurang selama 3 bulan dan pernah dirawat di Rumah Sakit Ernaldi Bahar pada Maret tahun 2024, terang Ade. Pada tanggal 16 Oktober Lapas Tanjung Raja mengeluarkan surat keputusan, SK, penerapan hukuman disiplin, Hukdis, tingkat berat kepada Yang Robi. Berdasarkan rekomendasi BNN Lido dan turunnya SK Hukdis, kami dari pihak lapas mengusulkan mutasi yang bersangkutan, Robi, ke area tugas Kantor Wilayah Kemenkumham Sumsel, jelas Ade.